Saatnya Nyong dan Nona Manado, Taman Bercerita Teman Pro 2. Yeay! Saatnya Nyong dan Nona Manado, Taman Bercerita Teman Pro 2. Yeay! Annyeonghaseyo. Kenapa Nyong ngasih sih? Waduh. Enggak kepikiran tadi kan pas di santai siang rekomendasi drama Korea. Jadi ke bawah Korea-Koreaan. Oke. Aduh, Oke, yang selamat paling pasti siang. selamat siang buat Iya. semua teman Pro 2. Happy weekend, selamat berlibur. Siapa nih yang liburnya kerja? Kita Angkat tangan. angkat tangan dan angkat kaki ya. Pokoknya selamat siang pendengar semua Betul. yang baru join station di 97,7 FM RRI Yes, Digital betul. ataupun pastinya untuk Nyong dan Nona di YouTube channelnya RRI. Kok di sini putus-putus ya? Lepaskan saja yang lagi putus-putus itu. Lepaskan Hempaskan, saja yang ya. tidak pasti itu. Waduh. Oke, makasih sekali for semua yang selalu stay tune dengan Torang Yes. dari ketuk pagi sampai siang di santai Betul. siang dengan Lydia, dan kali ini bersama kita berdua di mana? Di Nyong dan Nona Manado, Taman Bercerita Teman Pro 2. Udah awal bulan nih Lydia. Iya dong, makanya lumayan sumringah lah ya. Torang dua deskripsikan dulu bulan April dengan satu kata. Ngana dulu. Kalau kita Deskripsikan bulan April yang so lewat dengan satu kata. satu kata apa satu kalimat Satu ini? kata Jo. Oh, Panjang nih satu kalimat berpikir. capek. Capek ya. Iya. Kalau kita satu Tapi kata senang. untuk April 2025. Iya, apa? Bacukur. Bacuku rata memang sih, karena banyak aktivitas, banyak kegiatan kan, jadi juga Jadi lumayan banyak banyak mengalir. Lumayan banyak. Sudah jatuh orang mau pikir-pikir sama yang so pergi. Iya. Termasuk tuh doi. Iya, yang sudah pergi biarlah pergi. Betul. Tora fokus juga di bulan Mei yang DP perjalanan masih panjang Iya, sekali. betul sekali Arya. Masih ini baru hari pertama. Baru hari pertama. Jadi memang lagi fall tuh senyuman. Betul. Ibarat cewek-cewek DP skincare masih on top. Masih on top. Baru buka. Masih on point. On Masih point. shining, shimmering, splendid. Padang, Mari kira-kira ya for teman Pro 2 yang justru di hari Ah. pertama bulan Mei ini Ngoni Yes. so diperhadapkan dengan plot twist yang cukup baking sakit kepala. Iya juga sih. Ada. Ada gila. Tapi Tama ada yang hari ini tanggal merah. Dia ada betul. yang siaran, dia ada yang kerja di nanti sore, masih siang dia so datang. So Oh, waktu iya. rujuk yang DP job desk, bahkan Iya. bukan DP job desk jadi DP job desk di Iya. tanggal merah. Betul. Jangan curhat ya. Salut. Jangan curhat. Kalau memang mau bilang tentang diri sendiri langsung bilang kita. Nggak, cuma semua orang bawa dengan sukacita. Betul. Orang bawa dengan santai aja supaya nggak jadi beban pat orang pe pikiran, nggak jadi beban pat Betul orang ya. pe hati, nggak jadi beban pat orang pe dompet lagi. Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya kerjaan yang orang sebawa happy. Betul. Biasanya itu tidak terlalu terbebani pak orang. Yes. Nah buktinya ini tanggal merah kita. Bagaimana itu? Tetap menemani Tetap semua kerja, teman tetap berdua. kerja. Pastinya. Tidak peduli di EP kalender mau merah, hijau, hitam. Selama Selama DP Senin dan tanggal, Kamis. selama DP tanggal masih angka. Iya. Selama DP hari masih Senin dan Kamis, Betul. kong jam 2 dan jam 3 masih ada. Pastinya masih ada orang dua di sini yang pastinya mau ngobrol-ngobrol, orang mau bercerita soal teman Pro 2, soal yang terjadi terupdate di Sulawesi Utara, Yes. di Kota Manado ya. Yang pastinya tiap hari orang usahakan ada topik-topik terbaru Forngoni semua menemani siangnya kalian. Orang usahakan nanti orang yang sakit Iya. kepala. Ini cukup ada dengar juga teman. Betul ya. Tapi sebelum orang lanjut nih Lydia, orang mau sapa-sapa dulu for semua yang ada Boleh. dengar. Semua teman-teman Pro 2 yang sedang menikmati titik-titik kemacetan di Sulawesi Utara. Iya, betul sekali. Karena kayaknya juga beberapa titik justru
ada penumpukan kendaraan gitu ya. Iya, betul. Karena banyak banget orang juga yang liburan, banyak sekali yang mau nongki-nongki cantik di Betul. cuaca Kota Manado yang somu-somu rupanya hari ini. Iya, padahal tadi 2 menit tadi cerah sekali kan. Betul. Ini sosomu-somu. Kita dari Kalawat Minahasa Utara tadi sempat ada gerimis, jomplang sekali DP cuaca yang di Kota Manado. Di Kota Itu Manado mau justru beda DP sekali. panas sekali, sekarang seperti yang bisa orang lihat, orang rasakan tiba-tiba so mendung aja. Iya, betul. Aduh, emang memusingkan. Kira-kira cuaca seperti ini akan orang hadapi di sepanjang bulan Mei nanti. Nah, cukup diwanti-wanti aja karena Iya, BMKG kalau nggak salah waspada. juga so kasih informasi kalau Betul. misalnya orang akan menghadapi musim kemarau dan gonta-ganti juga dengan Iya. hujan yang tidak bisa torang bendung, tidak bisa. Nah, ada yang bisa prediksi Iya, ya. Betul. Mungkin, menyiapkan diri supaya tetap sehat, tetap kuat, boleh beraktivitas. Itu Yes. sebenarnya yang bisa orang backing karena tidak ada juga yang bisa yang namanya mau atur tuh cuaca. Yes, ya. betul. Yang paling pasti orang juga mau say hello, mau bilang selamat siang for semua teman Prodo yang ada Iya, mendengar dari betul, rumah. betul. Yang ada santai-santai, yang sekelar baking gohu, Iya, aduh, mangga aduh. teto. Cendol dawet gak sih? Boleh sto membawakan kamaris di jalan radio nomor 1. Betul. Atau di jam-jam libur begini ya biasanya kalau rupa tuh orang dia karena capek kerja juga kemarin sobaku dulu sedang kerjaan supaya selesai karena mau libur Yes. lumayan ini DP libur. Baru bangun tuh baru kucuk-kucuk mata cuma gini kan. Astaga, kalau baru bangun jam begini sudah patakul ya komang. Mar ada dang tuh Ada, yang memang, ada. bangun siang dang untuk itu kan sekalian juga menikmati mau DP liburan ya. Cuma Mau jangan libur, biasakan aja. Iya, Nggak sehat. cukup di libur lah. Di libur. Iya, apalagi untuk orang kerja Iya, pasti iya, cuma iya. di liburan. Karena di bulan ini banyak sekali di libur kalau nggak salah. Iya, nanti Rame juga sekali minggu di depan media ada. sosial. Di media ada yang hari raya, Betul. ada yang cuti bersama. Biar Betul dapat sekali. bilang bersama siapa. Bersama kamu. Aduh. Jadi hanya memastikan aja for sama teman Pro 2 di sepanjang bulan Mei ini orang mau Betul. ada beberapa hari libur juga. Jadi paling tidak isilah dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah, yang bermanfaat Betul. untuk menipu diri semua. Jangan isi dengan kegiatan-kegiatan yang apa ya? Nyak berfaedah. Nyak lah berfaedah. Ya. Merugikan, sangat merugikan Moni dan Betul. orang lain. Ngapain ya? Oke, torong sesapa-sapa ya. Yang di live Pali dia lagi. Iya, yang lagi di live ini yang hanya seberapa ribu ya. Halo, Selamat Intan. siang, Jepang ini semua. Oke. Yang paling pasti di hari libur ini juga Tora membahas sesuai dengan tema, Kang. Betul. Sesuai dengan tema, dengan perayaan di hari ini. Bukan sebagian besar, semua libur. Betul-betul libur karena seluruh dunia merayakan yang namanya May Day atau Hari Buruh Internasional. Betul sekali. Nah, inilah karena ada hari buruh yang Moni bisa menikmati yang namanya libur. Betul. Bersyukurlah untuk hari ini. Bersyukurlah untuk para buruh juga di luar untuk perjuangan para buruh yang telah Betul. memperjuangkan hak-haknya sampai di tanggal 1 Mei diperingati, dirayakan juga sebagai Hari Buruh Internasional dan Betul sekali, ya. kita semua diliburkan kecuali Iya. Nyok dan Nona Manado. Orang tidak libur, nih Torang tetap ndak selalu libur. menemani Goni Betul. Makanya kita bilang, mau itu kalender tanggal berapa, orang tetap sekali di udara, Tetap di udara. Kalau bicara soal hari buruh ya, apa ya? Menurut Ngana itu memang karena dorang juga memperjuangkan hak Kang. Betul. Makanya kan tuh harus juga orang apresiasi Betul. dengan adanya hari libur ini. Makanya diinisiasikanlah Hari Buruh Internasional karena ini betul-betul dirayakan di seluruh dunia. Di Iyo. setiap tanggal 1 Mei dikenal dengan istilah May Day. Kalau nggak salah kita pertama kali kepo soal ini May Day ini Betul. waktu kita duduk di bangku SMP. Oh iya, oke. Karena sepenasaran itu kok bisa semua seluruh dunia? Apakah ini sama dengan perayaan Natal? kah? Iya, karena menyeluruh kan Betul, di seluruh betul, antero betul, dunia. betul. Karena memang hari buruh internasional ya. Internasional. Dia nggak tuh ya. Biasanya kalau hari buruh ada juga ditandakan dengan para buruh yang melakukan kayak apa gitu begitu ya. Bukan demo sih, lebih bukan ke demo sih beberapa tahun lalu Aksi. masih kayak aksi-aksi dah. betul. Aksi-aksi untuk menunjukkan betapa juga dorang mengapresiasi belakangan hak-hak juga sudah di apa dang. Maksudnya sudah diperhitungkan Sudah dan orang diperhitungkan. sebagai Oh iya, buruh-buruh yang betul, ada kan. betul. Banyak kebanyakan juga di
Jakarta kan melakukan yang namanya aksi May Day dan DP istilah ya, tapi bukan seperti demo ya. Bukan demo, hanya memperingati saja perjuangan-perjuangan para buruh nasional dan juga internasional di seluruh dunia, tentunya dalam memperjuangkan hak para buruh-buruh pada masanya yang bisa orang semua rasakan juga sampai dengan saat ini. Betul sekali. Dan yang bersyukurnya orang juga menikmati liburan. Orang juga menikmati DP dampak dengan libur. Di semua, bahkan anak-anak sekolah juga bisa dibilang ini jadi salah satu hari yang kalau misalnya di sekolah DP sibuk-sibuk, besok semua jadi dorong hari terjepit nasional. Betul, hari kejepit. Hari kejepit. Hari TGP. Apakah mau masuk sekolah atau tidak? Itu sebenarnya agak bimbang Kang sebagai anak sekolah. Cuma honestly kita waktu sekolah, waktu kuliah ya turut jadi bagian dari hari terjepit nasional loh. Betul. Kalau misalnya ada libur-libur di hari Kamis atau mungkin dari Rabu kong Kamis libur, ya Jumat orang semata terus libur. Iya, karena memang weekend itu Sabtu Minggu. Apalagi kalau sebab aku atur di grup BBM pada masa itu. Iya. Waktu itu ke BBM seru. Aduh, memang tuh yang namanya menikmati liburan banyak cara Kang. Betul. Apalagi orang kalau solia bulandang begitu, so dapat lihat sekali, tanggal merah, bulan ini banyak sekali libur. Bulan sabit atau bulan purnama ini? Bukan. bulan setengah bulan di kalender, bukan bulan sabit. Bukan bulan di langit. Gitu. Jadi orang kalau solia lihat kalender, bulan ini lumayan DP liburnya. Kayaknya semangat dah. Mar jujur kita pas selesai kuliah, selesai sekolah, nyenak mau pusing dengan ini hari libur di tanggal berapa? Iya sih. Karena berapa? Iya, buat apa? Mar jujur juga semenjak orang kerja juga, apalagi orang kerja di sini. Ini bukan curhat dan lain-lain. Tapi sih kan orang selalu menemani sama teman produa. Betul. Jadi saking hari ini pun sebenarnya orang dua kayak ikuti tanggal merah. Tapi saking orang mencintai ngoni teman produa. Makanya kita sengaja suruh Arya cepat-cepat jangan datang. Orang mau ya toh. Orang mau ngobrol-ngobrol dengan teman produa hari ini. Orang bakal lota dulu dengan Hari Buruh Internasional. Betul sekali. Jadi orang sama spill sampai topik Lydia. Betul, silakan Arya. Apa itu Kote? Terus mau bahas dulu ringan-ringan Jo. Seperti biasa orang kok nyanda jaga bawa-bawa dengan serius sih. Cuma bawa enjoy aja. Untuk topik di siang hari ini. Yang pastinya Torun juga mau kasih insight yang cukup besar bersama teman Pro2 yang ada mendengar di siang hari ini. Jangan sampai lupa karena Torun mau ngomong-ngomong soal kerjaan-kerjaan favorit anak muda. Karena sebenarnya di generasi sekarang ini bisa dibilang generasi Z itu ter-highlight sekali. Iya sih. Ter-highlight karena apa? Karena dorong culture kerja yang mungkin beda dengan generasi milenial atau mungkin yang di atas generasi milenial nih teman Pro2. Betul. Dari dorong gaya yang kalau menurut orang-orang milenials, dorong yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ada aja gebrakannya. Ini tuh jadi salah satu daya tarik for semua generasi Z untuk terjun di dunia pekerjaan. Begitu. Walaupun memang dari DP Gaya banyak yang bilang, kayaknya lain sekali nih Gen Z kalau kerja kan. Iya betul. Ada opini-opini seperti itu dah. Yang kalau misalnya masih di tahap interview, tanya-tanya gaji atau mungkin lebih. Karena sebenarnya kalau menurut kita lihat di TikTok kalau menurut orang kata kalau di tahap interviewnya apa sih orang bahas gaji karena itu jadi salah satu hal yang bakalan DP dampak tuh besar sekali di torang etos kerja begitu. Betul, apalagi kalau torang misalnya kan pertama kalau torang mau melamar di satu perusahaan, di satu tempat kerja, pasti kan torang lihat ternyata kok kalau bidang ini tapi job dia segini. Betul. Apalagi yang ada pengalaman sebelumnya di perusahaan yang lain. Pasti torang berpikir DP gaji. Ada standar standar ya tahu dah. Jadi DP gaji sesuai ndak. Nah, biasanya Gen Z tidak malu-malu untuk mendiskusikan hal itu ya. Kalau torang standar ikut standar TikTok. Jangan say. Jangan beda ya karena sebenarnya kalau orang bercerita soal pendapatan dari suatu daerah tentu orang mesti menyesuaikan dengan DP gaya hidup di situ dari DP apa tadi namanya UMP juga dan lain sebagainya.
Makanya Jadi, harus disesuaikan juga. disesuaikan Katu. juga. Makanya kalau misalnya ndak bisa sesuaikan, ini jadi salah satu hal yang akan sulit ke depannya kalau misalnya ngoni mau terjun di dunia kerja. Jadi jangan sampai dia bikin overthinking dengan soal gaji yang mau mempengaruhi ngoni profesionalitas dalam bekerja. Betul sekali. Apalagi pastinya kalau bicara soal Gen Z generasi saat ini nih ya. Banyak sekali yang tanggapan-tanggapan dari masyarakat luas. Oke, gitu apa ya. tuh? Kayak dorang kerja nih, dorang kerja maksudnya dorang harus ada dang DP waktu kerja dan waktu ndak kerja itu kerjaan yang boleh ganggu pada orang. Aduh. Kayak maksudnya kalau memang Kita waktu relate kerja, lagi. relate toh. Apakah Makanya karena ada keberanian-keberanian seperti itu kalau misalnya dulu-dulu dang, ini pengalaman juga dang kalau misalnya dulu-dulu walaupun orang libur diganggu dengan pekerjaan ya orang rasa begitu mau tolak dan lain-lain. Gen Z sekarang kayaknya lebih berani deh teman Pro 2. betul. Iya toh? Karena kan tuh mungkin Mungkin. Nah, mungkin apa? Ale yang terlahir mungkin diperkuat juga dengan undang-undang yang ada tentang Iya, tenaga betul. kerjaan. Karena kan tuh Betul. semua orang generasi Z ini dari point of view generasi Z. Orang mesti pintar-pintar cari pembelaan yang tentunya sudah didasarkan dengan hukum itu sendiri. Karena Betul. orang kan negara hukum, ya Iya kan? juga sih. Mar. Betul atau betul? Iya, menurut kita walaupun ada aturan itu kan, tapi kalau misalnya di kantor yang begitu Oke. di dalam satu kantor, aduh udah pelia sekali le kok itu muncul. Sorry Coba ya. lihat sekali itu boba. Iya boba. dari pinggir situ story. Dari apa maksudnya? Sebenarnya kalau orang so kerja dang, apapun yang terjadi dalam dunia kerjaan sebenarnya orang harus terima. Oke. Kalau menurut kita sih boleh dong generasi Gen Z mau menunjukkan kalau misalnya aduh kita kerja tapi ada kalanya ketika orang harus kompromi dengan kerjaan gitu. Kalau mungkin Arya setuju juga dong kalau misalnya oras libur ya orang libur no. Begitu dah. Nah itulah orang mau ngobrol-ngobrol siang hari ini teman Pro 2. Siapa tahu nih ada tanggapan menurut Ngoni dan soal dunia pekerjaan sebagai generasi muda Gen Z di luar sana. Ya menurut Ngoni seperti apa Ngoni di dalam dunia kerja, apalagi yang suka kerja kan ya? Yes, betul sekali. Atau mungkin Ngoni mau sambil curhat-curhat dikit? Curhat-curhat. Boleh. Atau mungkin ada permintaan sama apa ya? 01 dan 02 untuk untuk misalnya kita kok di kerja Apa kita ini suka 0102 ini paslon? iya, maksudnya kita ibu negara dan Oke. nah kata pasti Ngoni mau kasih tanggapan sih. Aduh kalau kita kok suka dunia kerja kalau orang lagi main mesti ada waktu untuk main game begitu kan. Ada yang lucu-lucu begitu tuh yang minta permintaan begitu. Karena kayaknya kalau di Google masih begitu deh. Masih begitu kan? Coba deh persaingan tuh mau ke situ. Nah. Betul. Macam-macam Jadi deh boleh nih struggle. pokoknya tentang apa saja Ngoni pengalaman kerjaan ke dari perusahaan sebelumnya atau di sekarang yang Ngoni dapat. Terus mungkin menarik untuk orang bahas bersama. Pokoknya dalam dunia pekerjaan bersama generasi muda Gen Z kali ini orang mau bahas pokoknya semua tentang Ngoni ya. Mar bukan Ngoni urusan pribadi ya. Tenang. Yang paling pasti boleh langsung spill di WA satu kali Ngoni alasan. Betul. Undang-undang yang mendukung. Iya. Juga boleh sekali di 089724 atau bisa juga komen-komen di YouTube-nya kita ya, official YouTube Betul RRI sekali. Manado ya. Atau mau telepon boleh enggak? Enggak, kayaknya chatting juga. Chatting aja. Kayaknya berat karena mau terima kalau orang telepon. Kayak apa? Lebih suka baku chat sih daripada buku Iya, telepon. memang generasi Z sekali. Oke, nanti sama-sama orang mau bahas itu. Jadi teman Pro 2 Ngoni juga boleh bergabung dengan orang lewat RRI Digital nih. Betul. Dan juga bisa nonton Pat Orang 2 Nyong dan Nona Manado Pro 2 di RRI Manado, YouTube-nya RRI Manado. Nanti orang 2 masih mau balik lagi for Ngoni semua. Jadi langsung juga gabung kasih Ngoni komen-komen, tanggapan-tanggapan atau ada sesuatu yang pengen orang bahas bersama di sini yang menarik tentang Gen Z yang bekerja ya. Yes. Nanti gabung juga di sini bersama pastinya Lydia dan juga Arya di Nyong dan Nona Manado, Tamang Bacerita teman Pro 2. Satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada
Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Masih dengan Ray dan juga Lydia di Nyong Nona Manado, teman baca cerita teman Pro 2. Cepet sekali ya saya. Masih mau apa deh? Aduh, Touch up. So masih mau balik. touch up, so live kote. So live kote. Oke, masih deng dua di Nyong Nona Manado. Tamang baca cerita teman Pro 2. Fargani semua yang mau kasih ngonipe pengalaman kerja, apalagi generasi muda di luar sana ya. Sebenarnya apa sih yang ngoni inginkan dari ngonipe pekerjaan yang sekarang? Entah dari kantornya, Apa itu dari kira-kira? perusahaannya, yuk gabung di sini. Siapa tahu memang kalau tong dua mungkin tidak bisa mengubah sesuatu ya, tapi setidaknya orang bisa Karena ada pemonitor. mendengarkan. Tapi sebenarnya kalau ngonipe bos-bos lagi monitor, siapa tahu kan, Oke. langsung SP. Nah ya. Jadi tolong cerita-cerita santai Karena aja, apalagi sebenarnya kalau orang bercerita soal culture kerja dari generasi millennials dan generasi Z, ini punya perbedaan yang cukup jauh. Walaupun sebenarnya juga so jadi trending topik yang cukup lama dibahas di media sosial TikTok, apalagi kemarin gitu ya. Dan sampai sekarang kayaknya juga masih ada Jo yang bikin konten-konten soal generasi Z. iya, Kalau betul. kerja modenya kayak apa? seperti apa? Yang pasti jangan mode pesawat. Jangan sengaja semode. Sama terus. Kebanyakan tong dua aja promo-promo lagu di sini Kang ya. Iya betul. Padahal for semua teman Pro 2 yang suka sekali mau request lagu, tahang dulu karena kalau biasa ini di jam 2. Nanti sebentar deng Standby. Ayah. Betul. Di jam 3. Deng apa tadi nggak dibilang ya? Soal perbedaan Kang. Soal perbedaan. Iya, generasi milenial. Culture atau mungkin budaya kerja gen millennials dengan generasi Z. Iya, memang berbeda. Beda. Kalau menurut Ngana sendiri yang generasi millennials yang Ngana boleh lihat dan nggak usah jauh-jauh. Orang dua perbedaan dalam bekerja Jo. Itu tadi kita bilang kalau kita masih bisa berkompromi dengan itu, tapi kalau Kali nggak- masih. itu dipaksa juga tuh. Kadang harus dipaksa dulu baru generasi Z mau kompromi dengan Oke, ya oke, sudah oke, nanti oke, kita oke. kerjakan dang begitu. Tapi kalau kita rasa kalau kita sih lebih berkompromi dang Cuma kalau dengan burn itu. out dari pekerjaan, Ngana pe solusi bagaimana Lydia? Itu apa? Burn out. Tiba-tiba, aduh, kita pekerjaan banyak sekali. Iya, Ngana mau kayak habis-habis. ha. Bagaimana Ngana pe solusi dang menghadapi hal semacam itu? Ayo, kalau kita sih kembali ke kalau kita dang Oke, mungkin oke. karena Iya, menurut point of view Ngana sebagai generasi milenial. dengan umur begini dang 30-an tahun ke atas. Yes, betul. Menurut kita pikir lagi dada pekerjaan ini enggak gampang juga toh. Oke. Dan orang lain ingin jadi serupa kita dan Orang ada berposisi kerja, ada gaji dan lain-lain sebagainya. Madong belum cukup beruntung, tapi Oke, kita cuma oke, pikir oke. oh kita beruntung. Jadi semangat Jo, backing juga sebelum Sesederhana DPSP.
Sesederhana orang berpikir why we started. Siapa orang betul. mulai ini? Dari mana Oke, orang start, oke, dari oke, mana oke. orang mulai gitu sih. Paham. Karena sebenarnya ini jadi salah satu hal yang kalau menurut kita sebagai generasi Z sulit sekali orang mau dapatkan, yaitu motivasi dalam dari Diri diri sendiri, dari diri betul. sendiri itu susah sekali. Jadi semacam orang mesti ada scroll di media sosial, TikTok lah, Instagram lah, segala macam for orang mau dapat inspirasi atau mungkin secuil semangat yang bahkan sekecil itu orang saja mau cari itu masih dari media sosial. Betul sih belakangnya begitu. Orang mesti mau lihat dari video-video TikTok orang-orang bersyukur supaya orang bersyukur. Betul. So itu kita heran sih. Tapi kan tuh enggak apa-apa, dari manapun bisa. Tapi sebenarnya orang mau memancing dan pemantik yang utama itu sebenarnya orang pediri. Betul. Karena enggak semua orang juga punya waktu untuk sekedar dukung terus pangana, kasih motivasi terus pangana, kasih support. Enggak lawang dari orang pediri. Nah, betul sekali. Karena justru kalau motivasi atau mungkin semangat yang didapatkan dari generasi saya sendiri cukup berbeda-beda. Salah satunya orang mesti ada target yang orang kejar. Sesederhana, oh kita di bulan ini mau bauni konser, jadi kita mesti bertabung, jadi kita mesti semangat kerja. Nah, mesti karena ada DP DP tujuan dah. Iya, betul. Mesti ada DP tujuan. Karena kalau menurut generasi milenial sendiri paling tidak kita so digaji jadi kita mesti kerja. Begitu toh? Sesederhana begitu dah. Kalau orang mesti kita di minggu ini mau bauni konser, habis itu di bulan depan mau bauni ini konser, kok ini bulan Juli Blackpink mau tour. Kayaknya memang dari DP mindset so agak berbeda dah. Gitu. Karena sebenarnya mungkin ini juga jadi pengaruh yang cukup besar, yaitu dari teknologi dan media sosial. Medsos. Betul. Padahal di zaman-zaman seperti ini sebenarnya tuh generasi Z memang potensial, karena bisa dibilangnya ngarepun deng kita masih banyak generasi rupangannya yang lebih menguasai soal teknologi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini potensial dan sebenarnya unik. Nah, mengikuti zaman saat ini toh. Oke. Lebih relevan kan Iya, relevan dengan yang terjadi sekarang di dunia toh. Tapi banyak dari ngoni yang ya sudahlah, tidak akan aku bicarakan. Atau mungkin justru karena itu kok generasi Z malah nih suka jual mahal. Nah kan? Mungkin kan. Karena bilang, aduh kita kok tahu kuasanya segala, jual mahal dulu deh. Ternyata jual mahal itu bukan cuman karena sedang deket-deket seseorang ya. Bukan cuma di zaman-zaman PDKT. Justru kalau misalnya orang ada di momen-momen rupa begini, justru gila, masa kita ikut course di sini-sini, kita ikut kelas ini kita ikut seminar kalau cuma mau gaji begini, biar kita cari lain. Nah, mungkin ada kan generasi yang jaga berpikir. Kalau generasi sebelumnya dah kerja saja dulu, kerja yang penting. Biasanya kan orang ada yang berpikir begini, kerja aja dulu, yang penting ada gaji tiap bulan. Nah, mungkin generasi sekarang lebih pikir kerjaan tompe job desk dengan gaji tuh harus sesuai, balance dong dua toh. Ini kalau menurut kita ya sih begitu. Unik sih begitu. Kalau kita sih menurut kita yang penting tong kerja saja dulu. Walaupun sebenarnya awal-awal cari kerja ke trigger setelah kita so lelah sekali nganggur beberapa bulan. Yang penting kerja apa aja, yang penting kalau menurut kita ada pengalaman dulu. Iya sih, kan? Betul. Nah, kita juga cari pengalaman. Betul. Kita juga sempat ambil job freelance di event-event organizer dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih jalan juga. Dan yes, kalau menurut kita sih generasi Z itu penuh dengan gengsi. Betul sih, betul sekali. Dan kembali lagi, kenapa orang bilang banyak yang orang tua atau generasi sebelumnya bilang orang ini tergolong bilang malas, karena memang mesti ada pemantik Kang ya, Ngoni. Mesti ada tujuan yang bikin kita mau kumpul doi minggu ini apa. Begitu dan cukup memusingkan ya siang hari ini. Iya. Baca cerita soal basuar karena tadi sempat ada mau iklan tapi aduh deg-degan gitu. Jadi kalau misalnya orang bercerita soal motivasi kerja dari generasi Z, dari apa tadi generasi milenial, sebagai baby boomer sendiri kayaknya dorong motivasi kerja sesederhana ya udah yang penting kerja aja. Karena itu jadi salah satu hal wajib sebagai orang dewasa kan. Sebagai orang yang sudah bisa mencari uang sendiri. Itu fase kehidupan
kehidupan kalau menurut baby boomer. Jadi Iya, apapun betul. pekerjaannya yang penting ada kerja. Ada kerja, yang penting kita ada kerja aja. Orang mau paling kan orang pikir begini ya. Yang penting kalau orang mau tanya kerja di mana? Oh, di sini. Nah, yang Iya, penting- gitu kan? yang penting halal. Nah, yang penting halal, betul sekali. Halal tuh. Itu yang harus di underline Itu ya. yang harus Yang digaris penting- bawahi, Ah-ah. di huruf tebalkan. Iya, di bold ya. Di semua supaya betul-betul dalam artian kerjaan yang penting kerja tuh ndak menyimpang. Iya, jadi memang dalam hal harus positif dan halal. Betul-betul. Karena sekarang kan sudah jadi rahasia umum juga. Iya, Kalau ya, betul bercerita soal sekali. kerjaan-kerjaan halal dan Makanya yang tolong tidak juga halal. mengarahkan Pak Ngoni untuk kerja itu memang kerja yang halal, no. Kan banyak sekali Dang, bukan cuma isu dan itu terjadi relate mungkin di sekitar 4 orang karena masih muda secara Betul. dan yang lain-lain begitu teman berdua secara Maaf mungkin security ini ada secara physically juga menjanjikan Iya, betul, toh betul. akhirnya melakukan hal-hal yang tidak halal, Tidak halal dan atau yang lain dilarang sebagainya. oleh agama dan jangan ya deh. hukum-hukum yang berlaku jangan Jangan. Iya, mendingan orang usaha terus untuk cari kerja yang halal. Betul. Karena pasti ndak ada usaha yang ndak ada sia-sia. Pasti nanti prosesnya akan dapat tuh. Lydia Kita Ekaristik. sempat mau bilang sesuatu tapi agak takles karena sesuatu sih. Karena sebenarnya. sesuatu juga. Yang paling pasti hidup ini memang betul-betul mesti diusahakan. Iya, betul. Sesulit apapun, sesusah apapun itu, jangan pernah berhenti berjuang. Arya. Itu kayaknya apa deh? Boleh apa akan bikin akan Boleh jadi beskat. basket. Betul, dan kok ya kadang kan di zaman sekarang mungkin karena generasi Z juga pikir, aduh tapi teman-teman juga kan bicara pikiran untuk kerja ya begitu, kecuali ada tujuan dan lain-lain. Betul. Padahal sebenarnya orang boleh loh merubah tuh mindset itu sendiri karena tergantung dari orang. Yes. Aduh, mohon maaf Dang ini Adik-adik, iklan boleh mau Mbak teman-teman pinggir Pro 2 yang dulu. ada di studio, mohon maaf ya. Oke, tenang. Oke, ini aduh Mbak, mohon maaf siang hari ini banyak sekali fans yang datang, jadi lumayan agak ribut, jadi mohon maaf. Yes, betul. Karena sebenarnya kalau orang bercerita soal motivasi kerja, pola pikir anak muda generasi Z sekarang, yang jadi pengaruh paling besar kita rasa di lingkungan. Iya betul juga Sekarang sih. di lingkungan, bukan Itu ada pengaruh bahkan besar. bukan di lingkungan terdekat seperti keluarga, di lingkungan bapak temang. Ini mesti orang dapat motivasi yang betul-betul nyata, Dang. Betul sekali. Betul. Karena kalau menurut kita sendiri ya, kalau menurut kita coba dia. Kalau menurut kita sendiri ini jadi salah satu trigger sama yang orang kan kemarin juga sempat bercerita pola hidup anak muda sekarang yang Iya, betul-betul berbeda. bermacam-macam, ada yang bagus sekali, ada yang sampai di peks yang di fase ini tuh yang sebaiknya overthinking banyak sekali pihak. Iya. Ini betul. jadi salah satu dampak juga, yaitu dia tadi di lingkungan. Iya betul. Di lingkungan, bahkan sampai orang mau cari energi positif atau mungkin hal-hal baik dalam hidup ini, jangan sampai lupa untuk bergaul dengan orang-orang yang juga punya tujuan hidup. Iya, Supaya orang juga betul. boleh diarahkan atau mungkin secara tidak langsung akan tertanam orang mindset untuk punya tujuan hidup juga. Betul. Entah itu pada ujungnya orang mau meraih cita-cita yang saudari dulu orang impi-impikan, atau mungkin bekerja, yang penting bekerja dan punya kesibukan atau bahkan punya penghasilan untuk diri sendiri. Betul. Begitu ya. Justru jadi salah satu hal yang cukup susah sih sekarang. Iya betul, karena kalau karena bilang tadi soal lingkungan toh, memang tuh pengaruh sekali ya. Karena orang mesti pintar memilih lingkungan yang Betul. boleh backing orang ke arah yang lebih bagus. Ke arah yang lebih bagus. Kadang mungkin ada kan tuh di antara orang yang mungkin secara sadar nak sadar ini, orang so mulai tahu, duh kayaknya teman-teman ini ndak support pak kita deh di arah begini. Kayaknya kita kalau dengan dia stuck di situ coba Stuck di gitu. situ, betul, Karena so tak biasa baku bawa. So nyaman. Jadi kayak mengkompromi dengan lingkungan yang seperti itu. Karena dia dengar kan apa curhat yang galau pacau yang sama ulang-ulang terus. dengarkan curhatku. Aduh kasihan. Kalau menurut kita sih
kalau orang berani keluar dari lingkungan dan zona yang begitu ya, Betul. dijamin sih selain mindset, orang value for orang diri lah lebih meningkat, betul, ya betul, enggak? betul. Value. Betul. Anak muda mesti ada ini yang namanya value, mesti ada yang namanya personal branding, mesti ya setidaknya for diri sendiri, no. Iya, belakangan ternyata itu penting sekali di zaman-zaman di era-era yang serupa begini, dan Yes, betul setuju sih sekali. kita nggak ada bilang tadi personal branding. Personal Setuju branding sekali itu belakangan penting ini. sekali. Jadi tergantung dari ngoni semua sih teman Pro 2. Ngoni mau generasi milenial, baby boomer, apa le? Generasi Generasi Z, Z, generasi Alpha. Tergantung dari ngoni mau ndak Orang mau. mau bersaing soal generasi alpha, generasi beta. Iya serius. Kalau beta baru lahir di tahun 2000. Generasi beta itu mulai di tahun ini 2025. 2025. Jadi di tahun 2024 stop adalah sebuah momen pemberhentian. Diperhitungnya anak-anak generasi alpha. Iya betul sekali. Dan yang pasti ya teman Pro 2 ya, sama kembali lagi kita bilang sama yang kita bilang Pana tadi Kang ya. Semua tergantung dari torang. Mau ndak untuk lebih menambah orang nilai-nilai dalam diri dan lain-lain. Kalau mau bilang aduh kita kok generasi Z memang so begitu tuh orang, nggak mungkin kalau kita nggak percaya itu. Apalagi gue suka kesangkut pautkan yang zodiak. Iyo, biasanya kan orang begitu di Generasi Z sekali ini. serius. Apalagi orang zaman-zaman Mana zodiak apaan zaman-zaman dia? SMA. Jujur kita nih tahu soal zodiak sampai Oh, iya, ini, nggak dan ada kita zodiak pun nggak ada nih bukan tahu. nih mau nih. Oke. Bukan nih mau, cukup suka tahu, mar nggak terlalu tertarik dah. Oh iya. Gimana nih? Kita kalau DP Kita sih di bagus-bagus. bulan-bulan Mei ini. Kita kalau DP bagus-bagus kita baca, kalau nyanda. Kita kalau DP bagus kita lihat, oh iya kan, oh amin. Oh iya amin. Kalau nyanda, soto yang Kalau Viana kan kali orang begini yang bagus-bagus, orang oh iya amin. Oh iya memang betul kita Iya. Aduh kita sekali lagi. Mar kalau yang DP nak bagus, dah ini no zodiak nak betul kok ini. Kalau DP berupa ramalan. kalau DP bisa, so salah satu ini. Sudah Jo. Siapa Itu, dia? no. Nggak, Aduh balalar kan. nggak, karena cuaca lekwa mendung, tapi kayaknya nggak terlalu angin dang. Jadi orang juga di sini agak sedikit apa Kang? Kayak kepanasan begitu dang. Oke. Masuk akal. Masuk akal kan. Iya, jadi begitu no teman Pro 2 ya. Orang cuma mau mengarahkan dang. Sebenarnya sih DP inti di sini tergantung dari diri sendiri kembali lagi. Betul, tergantung dari ngoni semua teman Pro 2. Ngoni mau Betul. berpikir, ngoni mau punya pola pikir jangka panjang yang memang jauh ke depan atau mungkin pada akhirnya mau bagaimana. Nah, ngoni semua yang tentukan. Iya, karena yang jalanin juga kalian, yang menerima apapun yang terjadi juga ngoni toh. Jadi harus pintar-pintar torong untuk melangkah begitu ya. Ada yang bergabung, tapi Lydia mau kasih ingat Pak ngoni semua yang mau bergabung bicara soal yang namanya kerjaan anak muda atau ngoni mau curhat soal ngoni pekerjaan saat ini. Atau apapun yang mau bilang itu, orang pasti baca. Betul, atau nanti abis iklan ini orang dua mau rekomendasi ngoni pekerjaan yang cocok for ngoni dan Nah, generasi betul, Z yang mungkin betul. sesuai dengan ngoni passion belakangan ini yang lagi banyak sekali anak muda lakukan begitu kan kerjaan. Nanti orang mau rekomendasi. Tapi ini ada yang gabung ya. Sudah dari tadi kan tuh. Oh sudah dari tadi, ada Ray Winangun balik lagi. Guys, kok tanggal merah siaran sih? Iya nih. Chill and Setia. relax dulu lah. Anyway, ada saran nggak buat liburan low budget di Manado? Thank you host. Liburan low budget di Manado. Sejujurnya ini sempat jadi kita topik di Spada kalau nggak salah kemarin. Yang kemarin kan. Karena dari bulan April, dari akhir April kemarin, banyak sekali yang kasih tahu kalau ternyata di bulan Mei ini banyak sekali tanggal merah. Iya. Mar di saat yang sama BMKG kasih tahu kalau musim kemarau. Musim kemarau. Nah, kemarau cuaca ya, bukan kemarau dompet ya. Kekeringan. tenang, yang gersang tanah di luar bukan dompet. Iya. Tapi kalau misalnya orang bercerita soal spot-spot yang low budget, banyak sih sejujurnya. Maksudnya kalau yang dalam kota deh kayaknya ya. Yang dalam kota mungkin Oni juga bisa sesimpel menikmati pemandangan sunset di Gunung Tampusu. Aduh betul sih, kita belum pernah loh. Aduh, jujur. Mesti wajib. Ayo. Di situ boleh di Gunung Tampusu boleh sambil mendaki enggak? Enggak, stop. Enggak Kang, cuma sekedar jalan-jalan Iya, begitu Kang. di Gunung Tampus gunung apa lagi kota ya ada di
Yang ada di Apa? Manado bagian utara, Gunung Tumpak lagi. Gunung Tumpak, lagi. iyo. Bagus DP view sunset di situ. Ya lumayan. Ya paling tidak kalau misalnya orang bercerita soal nanjak-nanjak, walaupun Gunung Tumpak nggak bisa nanjak gitu ya, kan pakai kendaraan dia DP perjalanan, DP trayek. Yang paling pasti kalau misalnya Ngoni juga suka mau nanjak-nanjak di Iya. beberapa gunung yang ada di Sulawesi Utara, kayaknya ini juga jadi salah satu momen yang pas deh, karena ya cuaca mendukung dan walaupun hujan yang tidak bisa torang bendung juga, ternyata di beberapa hari terakhir ini walaupun ada hujan gerimis-gerimis di setiap 2 jam lah atau 3 jam lah, kayaknya nggak akan mengganggu kalau misalnya ngoni kegiatan di pegunungan di Sulawesi Utara atau mungkin nanjak di beberapa gunung yang ada di kota Manado dan sekitarnya, akan tetap aman-aman aja. Iya, Jadi dan kayaknya di liburan yang tak terlalu panjang juga. Mau bilang panjang juga enggak, Boleh, mau boleh, bilang boleh. enggak juga lumayan ya. Se- Kayaknya boleh dang dijangkau dari seenggaknya dalam kota Manado. gunung-gunung yang boleh bilang low budget itu kan istilahnya orang boleh mau tektokan, boleh mau nanjak langsung turun ulang di hari yang sama. Jadi which is nggak bawa logistik yang terlalu banyak. banyak sekali, ya paling tidak juga ini akan jadi torang pe penghematan dalam keuangan. Iya, betul Torang pe sekali. pengeluaran mau lebih hemat kalau misalnya torang istilahnya tektok. Mungkin seperti Gunung Lokon, sama lintas Suspil tadi, Gunung Tampusu, Gunung Empung. Tapi ada yang baru turun dari Gunung Empung tadi langsung sambung main bulu tangkis dengan Toh buktinya ada juga. Toh betul-betul dia mungkin kalau se-forsa di itu. di daerah Kota Manado ada tempat ngopi yang di Dermaga Yacht Center situ enggak sih? Oh, apa-apa di nama Sunbay. Sunbay. Aduh Sunbay. serius, kita waktu itu ada kita nonton di TikTok. Tak apa-apa, boleh spill. Di TikTok dang kita nonton itu, kayaknya dia konten kreator dari luar kong datang ke Manado, dan pas dia foto dia ada di situ dang ya. Oke. Memang kayak di Bali. Dia bilang ternyata di Manado ada kata Bali. Ada tempat nongkrong seperti ini. Itu Sunbay itu no. Oke. Oh, pas lewat itu DP sunset lagi semua sunset dan memang keren sekali sih Memang ya. DP view dapat sekali. Emang Kayaknya berikut orang boleh siaran dari situ deh. oh, setuju ndak? boleh. Nanti mau bilang Pak Terampe Iya. kabit siaran. Agak kita bikin pusing bagian teknik ya. Nah. Yang paling pasti apalagi kalau orang suka sana dang. Orang lihat di sana yang mengelola itu kafe-kafe di sana bukan sebagian besar, semua anak muda. Anak muda serius. Yang ada juga yang pakai tuh kayak apa tuh? Apa tuh disebutan oto itu dang mau Minivan toh ada yang betul, begitu betul. juga. Aduh memang asli sih kita lihat, ini Manado. Gitu dang. Tapi itu bulan lalu toh kita udah lihat dia bulan lalu. Ternyata fun fact, orang juga baru buka untuk lokasi tersebut Sunbay. DP sebutan Sunbay ternyata di TikTok. DP sebutan Sunbay, orang baru buka itu Sunbay itu, which is ada beberapa kedai kopi di mobil. Ada sekitar 4 atau 5 sekitar begitu, baru beberapa bulan yang lalu ternyata. Itu makanya kalau nggak salah sih sekitaran bulan lalu kita udah lihat itu. Asli ngomong keren. Karena menurut kita, karena sekian banyak tempat orang boleh datang akang di Kota Manado dan ya. Mungkin ada di situ ada yang beberapa juga anak muda yang belum sempat. Iya, kayak kebanyakan juga sampai sekarang juga kita lihat flamboyan masih lumayan. Betul. Masih lumayan banyak datang. Apalagi kalau misalnya untuk para pecinta ngopi, sekarang banyak sekali kopi di jalan-jalan yang dijual Betul. Itu juga salah satu, kalau orang babli pada orang itu kata salah satu orang support atas UMKM. Dan ternyata juga kalau orang mau perbandingkan dorong harga-harga pun masih bisa dibilang cukup jauh dengan coffee shop yang fancy lah ya. Iya. Di Kota Manado. Dan sekali-kali lah orang boleh membantu juga dorang dengan beli lah. Iya, betul. Apalagi para pecinta ngopi. Jadi kalau Rupa Ray tadi batanya liburan low budget, mungkin itu boleh jadi jawaban. Karena sejujurnya kalau mau suruh ngoning ke pantai di beberapa daerah yang ada di lingkungan sana, baru bensin. Iya. baru karcis maso, ya Betul, paling betul. tidak
Worth it karena itu sudah jadi pariwisata unggulan juga Makanya, di Sulawesi Utara. dan kalau misalnya low budget kayaknya di dalam kota kayak begitu tanpa ngopi boleh deh. Beli kopi aja Ngoni sobat nikmati sunset dengan gratisnya. Boleh sambil foto-foto sama samuan ya. Sama Ngoni pepa itu sama ituan. Tuh sudah dapat plus-plus selain dapat romantisnya. Maksudnya dapat plus-plus minum kopi, dapat romantisnya, dapat quality time dengan keluarga atau dengan tamang-tamang. Refilling nih pikiran saya. Kita orang mau iklan dulu sebelum orang mau rekomendasi pekerjaan yang cocok untuk Ngoni generasi-generasi Z sambil nanti sebentar tong baca lagi komen-komen yang sebaso. Yang mau komen boleh nih di 0897249977. Langsung kasih tahu kira-kira curhatannya kamu tentang kerjaan dan lain sebagainya. Pokoknya tentang kerjaannya Gen Z gitu teman perduaan. Orang tunggu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dari jalan radio nomor 1 di Kaleres Manado. Ya ampun, betapa Ngagetin aja nih intronya. Waduh. Kayaknya kita baru pesan kopi belum sampai. Aduh, tuh DP kopi belum sampai, DP acara somulai. Semua berakhir loh ya. Nyamarnya ternyata gue kalau orang lihat jamnya semua jam 3 li dia. Iyo, memang gak rasa sih kalau orang mau bahas soal Gen Z itu nyamuk habis. Nyamuk habis. Semangat buat Gen Z pencari kerja sesuai passion. Betul, sesuai passion. Yang lagi kerja semangat lagi ya. Oke, orang mau bahas dan Arya mau rekomendasi Forgoni semua. Aduh, makan gaji buta ya Bu. Duh, disuruh mikir sendiri lagi. Enggak sih, Arya mau rekomendasi kerjaan yang cocok Forgoni, generasi Z yang mungkin lagi cari kerjaan. Terus ternyata ada, kita hobinya di sini, passionnya di sini. Nah, orang mau arahkan sih. Karena sejujurnya kalau orang bercerita pekerjaan sesuai dengan passion banyak sekali sekarang pekerjaan banyak sekali yang orang boleh mendapatkan di sumber pun orang boleh mau dapat dari mana-mana, salah satunya semacam LinkedIn, semacam relasi-relasi yang ada di luar dan lain sebagainya. Cuma kayak mau temukan ini satu yang cocok sekali dengan orang passion tuh susah sekali. Iya, jadi setengah mati kan? Setengah mati. Walaupun kita yang bisa dibilang lulusan jurusan ilmu komunikasi saja bekerja di industri ini asik. Seperti ini sangat sulit. Iya, di bidang ini pun justru harus ada hal-hal yang diimprove, harus ada proses pembelajaran yang tidak singkat juga. Macam-macam lah. Iya, apalagi yang seperti kita yang bukan dari komunikasi terus terjun di dunia seperti ini betul, banyak yang harus orang harus orang pelajari juga. Okay. Betul. Even sampai sekarang pun orang dua masih belajar nih teman Pro 2. Iya, betul. Jadi sekali. tidak menutup kemungkinan Forgoni semua yang betul-betul masih mencari jati diri. Masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion. Yuk tetap semangat aja. Halo, ada orang Birman. Birman. Yang paling pasti tetap semangat for semua teman Pro 2 yang ada cari pekerjaan sesuai dengan passion. Karena kalau misalnya sesederhana Ngoni adalah orang-orang yang mencintai seni. Benar banget. Boleh jadi seni
seniman. Betul boleh sekali. jadi desain grafis. Tadi sama dengan Betul. Ray ada batanya. Dia kata hobi desain grafis. Karena desain grafis kan sekarang so ada DP Studi juga. Betul. Di Sulawesi Utara kayaknya juga udah so ada di beberapa universitas dan juga perguruan tinggi. Iyo, Atau kalaupun ngoni suka merantau, ya it's okay. Merantau aja karena mungkin di luar sana bisa dibilang DP jurusan lebih proper, DP studi lebih terfokuskan dan lain sebagainya. Semua oke, apalagi bercerita soal DP akreditasi iya, DP betul. kredibilitas dari dosen-dosen yang mengajar untuk desain grafis khususnya gitu ya. ini Untuk sebanyak. desain grafis untuk beberapa perguruan tinggi lainnya dan lain sebagainya kayaknya juga di Indonesia dan nggak usah jauh-jauh di Sulawesi Utara juga so memadai dan boleh Iya, orang bilang seperti betul. Karena so banyak justru seiring perkembangan zaman so mengikuti kan. So mengikuti, betul. Banyak jurusan yang dulu belum ada tapi mengikuti perkembangan ya so ada. Dan ada juga dosen-dosen luar yang datang di sini begitu. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kan. betul. Jadi buat ngoni yang suka-suka desain grafis kayak boleh jadi guru seni rupa juga. Boleh jadi guru seni rupa atau mungkin for ngoni yang suka musik boleh sekali jadi guru seni musik di sekolah-sekolah, boleh jadi produser musik, boleh jadi musisi. Karena ada musikpreneur. Torong promosi lagi. Di Pro 2 ada. Nanti kan bisa gabung lah ya. Di Pro 2 ini ada program musikpreneur for semua musisi-musisi di luar sana yang kayaknya sejauh ini cuma berkarir dan juga berkarya di balik pintu kamar. Yuk keluarlah, tunjukkan dirimu kepada dunia. Di luar sana. Betul. Betul kan? Supaya juga sekalian memberi dampak untuk banyak orang toh. Nah, betul termotivasi dan lain-lain sebagainya. Dan selain itu mungkin belakangan ini hobi juga ada yang fotografer ya. Yes. Dunia fotografer, videografer. Videografi itu sekarang jadi bidang yang diminati. Memang lagi diminati sekali teman. Karena Pro 2. sejujurnya secanggih-canggihnya AI nggak bisa menyamakan atau mungkin menyerupai karya hasil fotografi atau mungkin serealistisnya dunia luar yang orang boleh lihat di mata kepala sendiri. Betul. Masih jauh kalau misalnya orang membandingkan dengan AI apalah itu. Iya, makanya orang semua support orang boleh juga. support seniman-seniman, fotografi, videografer yang real, yang memang betul-betul orang yang betul-betul berkarya pakai isi kepala. Betul sekali. Yang pakai DP keahlian yang ada. Pakai DP skill. Soalnya di sini banyak juga kan kalau jogging ada yang mulai. Betul, itu kayak ikut di luar dan 20-30 ribu. Iyo. 10 orang dia ikuti, 10 orang beli. Mungkin memang dia ikut dari yang di luar-luar, kota-kota besar di luar. Tapi itu artinya dia mengikuti hal yang positif. Yang ternyata menghasilkan for dia. Karena sejujurnya kita kalau misalnya rupa suka mencari foto bagus, cuma tapi teman-teman jadi fotonya beres semua. Kita pi jogging jadi kawasan. Nah, langsung dapat. Maksudnya sehatnya dapat, gayanya dapat. Kon ternyata kalau orang mau bandingkan dengan fotografer yang ada di GBK sana beda sekali harga. Aduh. Iya, nggak kan so pernah toh. Maksudnya spill lah kira-kira bagaimana? Dorong proses sederhana ya, atau cuma lari di muka dorong nanti dorong kuti-kuti nanti. Terus ada cuannya ndak? Cuplikan lagi jepretan terbaik akan dorong upload, orang tinggal tahu download dan bayar. Oke, segampang itu, semudah itu. Jadi kalaupun ngoni fotografer di luar sana atau mungkin masih malo-malo, nah apa-apa sekarang adalah waktunya, nggak ada yang larang pengoni. Iyo. Karena sekarang orang pun mau lari, banyak sekali DP spot di lapangan koni, di perumahan-perumahan, banyak sekali DP track. Kalau misalnya ngoni rasa di kawasan sana so terlalu banyak, nah apa-apa ngoni boleh cari spot lain. Walaupun memang belakangan namanya sesuatu pasti ada pro dan kontra. Betul. Pernah juga kita lihat di komen di satu Instagram udah bilang, kayak apa lagi so mesti mau foto-foto kayak gitu orang sementara begini dan sementara kayak begini-begini. Justru kita pernah ada di momen lagi nak pengen difoto. Jadi mungkin ada yang begitu. Jadi orang yang menghindar. Iya. Deng nggak usah terlalu ambil hati Jono kalau memang ngoni tidak suka dan kenapa orang harus terlalu mempermasalahkan. Dorang juga kan tidak merugikan orang. Betul. Begitu. Tidak semua juga orang pe foto kan dorang upload. Kalaupun dorang mau upload cuma mau lihat foto orang pe timeline sendiri karena itu kan face recognition. Iya, makanya itu kita bilang kadang dari hal-hal kecil itu orang aja boleh bantu juga teman-teman di luar sana yang lagi merintis. Kecuali ngoni takut dapat foto, takut dapat gap, ternyata di 02. Kita minta maaf.
Ya mulai. Pokoknya begitu. Pokoknya So, itu, no? macam-macam pekerjaan yang boleh Ngoni mau lakukan sesuai dengan passion di zaman sekarang. Contohnya juga kalau misalnya Ngoni suka olahraga, Ngoni boleh menjadi atlet, Ngoni boleh Betul. menjadi pelatih olahraga atau bahkan guru olahraga. Betul. Tidak ada masalah dengan Tidak ada masalahnya. Semua tinggal dari Ngoni mau sejauh apa Ngoni mau explore sesuatu. Iya, betul sekali. Dan yang pasti jangan pernah menyerah. Kadang kan orang kalau 1-2 kali terjatuh bangkit lagi lah. Begitu. Jadi kadang-kadang orang 1-2 kali dan ya pernah kan tuh kita teman coba curhat di Gimana? kayak ya, Iko dia berapa kali Iko CPNS. Mungkin agak ke 4 kali 5 kalian dang sampai. Agak pasti kan. Iyo, agak pasti mungkin dia bacurat agak pasti mendapat bincikan dan lain-lain Oke. sebagainya toh. Ya seperti itu selalu kita bilang pada dia selalu orang mau dapatkan emas tidak semudah itu. Yes, betul sekali. Dan sejujurnya titik jenuh di setiap pekerjaan itu akan selalu orang temukan. Betul sekali. Tinggal bagaimana orang mau nggak usah lah mau pusing-pusing di sini. Lakukan juga apa yang harus orang betul, lakukan. karena tidak ada batasan untuk orang berusaha pun selagi orang mau sampai berapapun kan boleh berusaha. Begitu. Tapi kan apa ya kita kok sempat bilang pada dia begini. Tapi kan berkat juga bukan cuma dari situ. Kalau mungkin sambil menunggu nggak ada boleh cari kerjaan yang lain. Nah, betul. Karena sempat ada tawaran pada dia kerja yang lain, tapi mungkin dia lebih fokus ke ikutan CPNS tes kemarin. CPNS. Oke. Kenapa tidak orang pakai dong kerjaan yang ditawarkan ke orang walaupun tidak seberapa dan sekeinginan orang, tapi orang pakai untuk pengalaman. Nah, itu dia tadi Ya. sama dengan motivasi generasi milenial. Mungkin sampai teman itu generasi Z. Iya, sebenarnya sih bukan teman kayak adek lah, karena kenalan. agak Oke, berbeda oke. berapa usia dah. Mungkin ini juga jadi salah satu hal yang cukup dipertimbangkan semua orang-orang di luar sana khususnya generasi Z. Tapi kita mau rekomendasi satu kerja yang kalau misalnya Ngoni ini boleh dapat atur, Ngoni suka atur, Ngoni ini mau stresan diri, Ngoni suka Ngoni yang atur, nah sesuka-sukanya Ngoni. Ngoni suka jadi bos, buka usaha. Betul sekali. Sekecil apapun usaha itu, kalau orang DP bos, Oke. suka-suka gue lah. Suka-suka gue lah. Suka-suka Steve. Bukannya. Kita Nggak mau ada tiap mau bilang suka-suka begitu, ingat akun itu. Tinggal akun itu. Aduh. Jadi Gitu. kayak banyak sekali yang orang boleh mau lakukan Iya. di era sekarang mau bercerita soal kerja sesuai dengan passion atau Iya, mungkin betul sekali. orang passion yang orang mau fokuskan menyesuaikan dengan apa yang orang kerjakan. Betul. Dan menurut kita sekarang Pak semua sudah tersedia, online bisa, offline bisa. Betul. Tergantung dari kalian menemukan ini kita pe waktu atau bukan. Ingin mau backing dengan apa momen bukan ini. Nah, Toh masing-masing kan orang punya momennya masing-masing toh ya. Ih, keren. Begitu sebenarnya sesimpel itu sih. Mar, orang juga nih boleh paksa generasi Z untuk cepat merubah dong mindset. Lagi-lagi Iya, butuh proses. Butuh proses. Butuh proses. Biarkan dorang berproses dengan dorang pe jalan sendiri. Betul. Tugasnya kita hanya untuk ngobrol aja. Orang jadi taman bercerita aja. Iya, makanya setiap hal yang ingin Ngoni cerita nanti gabung di sini deng torang tiap Senin deng Kamis supaya unek-unek ya torang bisa happy-happy. Untuk yang mau tanya-tanya sama deng tadi lang liburan low budget, nanti torang rekomendasi sesuai yang torang tahu aja ya. Yes. Begitu. Sudah sih karena ini ndak rasa ngobrol-ngobrol so tinggal 1 menit jam 3. Waduh. Kayaknya kita sudahkan saja ya pertemuan kita. Pertemuan apa ya? Kalau tambah jam bayar nggak sih? Warnet. Kalau tambah jam nanda nak bayar. Yang paling pasti semangat beraktivitas for Iya. sama teman Pro 2. Betul. Semangat juga Wani sama yang mencari pekerjaan. Nggak usah pilih-pilih, nggak usah tunggu yang Iyo. sesuai dengan Wani passion. Betul Pakai sekali. kesempatan yang ada, pakai semua peluang yang ada karena justru Betul. banyak sekali orang yang ada kesempatan, ada peluang forma buka usaha lah, bikin kerja inilah, kerja Yes. itulah, tapi kayak rasa malas yang terlalu besar maksudnya. Ayo, kemalasan kok itu. Iya, betul, toh? betul. Sekarang kurang itu tadi bilang kurang tergantung dari orang mau ndak. Yuk bangun mindset yang betul-betul bisa baking Oni semua jaya. Jaya. Ya, Karena mindset harus mau berkembang lah. betul harus ada pemikiran dalam jangka panjang juga karena nggak mungkin Oni mau berlarut-larut dalam kemalasan selama beberapa tahun ke depan. Betul. Karena kalau misalnya Oni nak pakai kesempatan yang ada sekarang, Oni mau menyesal di kemudian hari, aduh
jauh sekali mau babale. Iya, usahakan ngoni juga anak muda selalu punya alasan untuk mau berusaha. Mau alasan itu ngoni cari dari Betul. mana, selalu mesti ada alasan teman perdua. Karena Betul. kayaknya itu yang men-trigger ngoni Kang untuk lebih berkembang, untuk lebih berusaha. Ya kalau memang harus begitu, ya. Mengantuk. Iya, kalau memang harus begitu kenapa masih sehat tidak? sekali. Aduh cuaca dan Yang jam-jam paling juga. pasti, kayaknya cuma sampai di sini Iya, karena sudah mau jam betul. 3. Iya. Jam 3 lewat. Sejam 3 mau bilang makasih sekali for ngoni semua yang selalu setia dengan Pro 2 Manado, teman terbaik kamu pastinya di program kesayangan Nyong dan Nona Manado, Tamang Bacerita, teman Pro 2. Orang Muda Bola minggu depan. See you and bye-bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.